Mau apa kabar? Alhamdulillah Ya, sehat. bagaimana beberapa hari ini di Jakarta dan beradaptasi dengan lingkungan dan ya sosial di Jakarta? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Karena sebelumnya juga pernah tinggal di Jakarta selama 2 tahun. Jadi dengan case yang kayak gini udah 4 tahun lalu lah, udah nggak pernah lagi di sini. Jadi sekarang balik lagi ke sini dengan pengalaman yang berbeda, dengan membawa pengen mendapatkan keadilan yang terbaik di sini. Jadi insya Allah dengan adanya ujian yang Allah kasih membuat aku semakin kuat dan bangkit. Ya walaupun ada rasa kecewa, sedih, marah, itu wajar ya, normal, namanya seorang perempuan dan seorang manusia biasa juga. Jadi insya Allah dengan adanya ujian yang kayak gini itu bisa buat aku lebih bangkit lagi karena ada tujuan untuk anak aku, masa depan aku, marwah aku sebagai perempuan, dan bisa untuk menjadikan sosok yang luar biasa untuk anak aku juga. Jadi lebih banyak berjuang untuk masa depan anak aku yang sekarang. Apa yang membuat Mawar tegar berdiri di tengah badai ini? Yang membuat Mawar harus kuat menghadapi ini semua apa? Karena aku yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra di surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Itu pasti setelah ada badai pasti bakalan ada kebaikan setelahnya. Setelah ada hujan pasti bakalan ada pelangi. Jadi insya Allah apapun rintangannya, apapun ujiannya, aku bakalan bisa ngadapinnya dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, tulus. Dan insya Allah kalau kita bertahan, ya walaupun kita ada rasa hancur, tapi hal yang aku harus yakinin adalah Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang terzolimin. Jadi insya Allah apapun yang akan aku dapetin sekarang, insya Allah udah takdir yang udah Allah tetapkan, skenario yang udah Allah buat terhadap kehidupan aku. Dan mohon doanya juga semoga yang terbaik untuk kehidupan aku ke depannya. Makasih. Sebagai manusia biasa sempat merasakan kekecewaan dan kemudian bagaimana Mawar cepat untuk recovery gitu, untuk tetap optimis gitu. Pasti kalau ditanya kecewa, kecewa banget. Siapa yang nggak kecewa? Pastilah kecewa. Nggak ada yang mau pernikahannya seperti ini. Jadi kalau aku pribadi, gimana cara recovery-nya adalah dengan cara membuat kesibukan di dalam diri aku sendiri. Dengan aku fokus untuk my future, masa depan aku, mimpi-impian aku yang mungkin sebelumnya terhambat dan sekarang insya Allah aku bakalan wujudin mimpi itu satu persatu. Walaupun mungkin prosesnya agak terlalu pasti ada ya lika-liku kehidupannya, tapi insya Allah apapun rintangannya, insya Allah semoga bisa dalam jalan yang benar, jalan yang insya Allah iman dan takwa aku juga, dan insya Allah bisa tetap istiqomah ke jalan yang benar. Oke, hukum sekarang sedang proses berjalan. Nah, kalau secara hubungan kemanusiaan, maksudnya someday kalau orang-orang yang kalau kita sebut hadir untuk ingin menghancurkan itu Mawar meminta maaf, apakah Mawar akan memberi maaf atau bagaimana gitu? Kalau beliau meminta maaf, aku bakalan dengan sangat bahagia menerima permintaan maaf itu. Aku akan menghargai permintaan maaf itu. Tapi balik lagi, kuasa hukum, proses hukum itu akan berjalan dengan baik. Jadi aku bakalan terima permintaan maaf itu, tapi tetap hukum tetap hukum. Jadi hukum tetap berlanjut dengan sebagaimana baiknya. Oke. Buat Mawar sendiri, arti kehilangan ini itu seperti apa rasanya? Maksudnya, apakah ini semacam kayak ujian atau teguran dari Allah untuk membuat Mawar lebih kuat lagi atau bagaimana? Aku yakin arti kehilangan itu adalah membuat proses kita untuk bangkit di kemudian hari. Jadi kalau sekarang aku ngerasa kehilangan, tapi aku nggak bakalan mungkin hancur berkeping-keping. Aku harus bisa bangkit untuk anak aku, untuk masa depan aku. Jadi hikmah yang aku ambil adalah kehilangan itu untuk jadi pelajaran, untuk kedepannya aku bakalan bisa lebih baik lagi. Dan insya Allah kalau Allah berkehendak, aku bakalan bisa mewujudkan apa yang aku hambatkan kemarin, yang terhambat kemarin, dan insya Allah kedepannya bakalan berlangsung dengan baik.
Bagaimana mau melihat anak gitu? Maksudnya akan ada rasa yang kurang nggak sih mungkin ketika mau akan menjalani hidup ini bersama anak gitu? Ada sosok yang hilang itu bagaimana mau menjelaskan? Mungkin aku lebih ke afirmasi positif, mengubah mindset anak aku supaya berpikir kalau sikap orang dewasa, sifat orang dewasa itu orang dewasa yang tidak harus jadi contoh kalau emang baik dicontoh, kalau emang buruk tidak boleh dicontoh. Jadi aku ajarin anak aku untuk bisa ngefilter mana yang baik, mana yang buruk. Dan suatu hari nanti kalau emang dia mendapatkan pertanyaan terkait orang tuanya, ya mungkin itu jadi pelajaran, artinya dengan orang tuanya case-nya kayak gitu, aku tetap mau memberikan impact yang baik untuk anak aku, dan aku yakinkan bahwasanya anak aku dapat mendapatkan hal-hal yang baik di kedepannya. Satu lagi, apa yang mau Mawar sampaikan nanti buat Mawar 5 tahun ke depan melihat situasi perjuangan hari ini? Oke. Kalau apa yang akan Mawar sampaikan buat Mawar sendiri? Kalau untuk nanti ke depannya, mungkin aku bakalan flashback dengan hari ini, saat ini kejadian yang menimpa aku pribadi, kehidupan aku. Aku bakalan merasa bersyukur karena mungkin hal yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan itu terjadi, maka ini bakalan terjadi. Tapi aku selalu ambil hikmah dari kejadian ini dan aku selalu ambil pelajaran untuk gimana ke depannya insya Allah jadi lebih baik. Dan kalau emang ada hal-hal yang mungkin itu penuh dengan rintangan, aku bakalan ambil proses-prosesnya itu untuk ke jalan yang baik dan jalan yang benar untuk masa depan anak aku juga. Buat perempuan di luar sana, buat perempuan di luar sana yang mungkin belum berani, apa yang pengen Mawar sampaikan? Pokoknya semangat kita harus bisa berani untuk masa depan anak kita juga, berani untuk maju, jangan sampai hal-hal yang pahit itu tertutup di dalam diri kita sendiri. Kita harus berani speak up. Oke, semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih.